दीन मोहम्मद शेख वो अजीम बुजुर्ग हस्ती हैं Bismillahirrahmanirrahim. Islam menjadi agama dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Pernyataan ini bukanlah hal baru bagi setiap muslim di bumi ini. Sejak ditunjuknya sebagai nabi terakhir, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebarkan Islam. Baik itu dengan pembebasan wilayah atau dakwah, peran sejumlah muslim dalam dakwah dan pertumbuhan Islam juga tidak dapat kita abaikan. Selama 1400 tahun, bagi umat Islam dakwah telah menjadi sebagai tugas utama muslim setelah menyembah Allah. Para ulama dan dai mengalami berbagai cobaan dan penderitaan, namun mereka tidak meninggalkan tugas mulia untuk mengajak non-muslim ke Islam. Salah satu dai tersebut adalah DN Muhammad Syekh, dulunya mualaf, yang seorang diri berhasil memualafkan 108.000 orang, lahir pada tahun 1942 dari keluarga Hindu di Badin, Sindh, Pakistan. DN Muhammad Syekh masuk Islam pada tahun 1989 bersama pamannya. Sejak itu beliau aktif berdakwah dan membuat lebih dari 100.000 orang masuk Islam. Perjalanannya menuju Islam bermula saat ia mulai menginjak masa remaja. Kala itu DN Muhammad biasa membaca Al-Quran secara sembunyi-sembunyi. Hal tersebut dilakukannya lantaran Islam bukanlah agama yang diterima di lingkungannya. Ketertarikannya dengan Islam semakin tumbuh seiring berjalannya waktu. Keluarga DN, yang mengetahui ketertarikannya, kemudian memaksanya untuk mempraktikkan Hindu. DN berkata, "Saya selalu mencintai Islam. Saya membaca Al-Quran dan menyadari 360 dewa, berhala, tidak berguna bagi saya." Keluarganya takut dia masuk Islam, terutama ibunya yang menikahkannya berpikir dia tidak akan tertarik pada Islam lagi dan akan sibuk dalam kehidupan pernikahannya. DN menikah dengan seorang gadis Hindu tetapi cintanya terhadap Islam tidak pudar. Setelah sekian lama akhirnya dia memutuskan untuk masuk Islam. Keputusan tersebut membuat DN dimusuhi oleh keluarganya, kecuali seorang pamannya yang berpikiran sama. Keduanya bersyahadat pada tahun 1989, tak hanya bermodalkan semangat, sebelum berdakwah dia merasa dirinya harus memperdalam agama yang baru dipeluknya. Dia akhirnya berhasil menemukan seorang guru bernama Muhammad Jangsi yang mengajarinya Al-Quran dan Hadits. Dia memulai karya dakwahnya dari rumahnya, kemudian ke kerabat dan di masyarakat. Sejak saat itu kekuatan persuasifnya membawa 108.000 orang memeluk Islam. Konsistensi dan cara dakwah DN Muhammad membuat banyak muslim bersimpati kepadanya. Termasuk para muslim kaya yang menawarkan diri untuk mendanai dakwah DN, mereka juga mencoba memberinya uang untuk digunakannya. Namun semua itu ia tolak. Dia lebih memilih agar mereka menyediakan pekerjaan bagi para mualaf. Dia berkata, "Keinginan saya yang tulus adalah agar seluruh dunia menjadi muslim." Sepanjang pekerjaan dakwahnya, dia mendapatkan ketenaran yang luar biasa dan sejumlah orang mengunjunginya dengan keinginan untuk masuk Islam. DN Muhammad Syekh membantu mualaf dan muslim baru dengan segala cara yang memungkinkan. Dia memberi mereka tempat berlindung dan mengajarkan dasar-dasar Islam dan tidak membebani mereka di awal dengan semua ritual, melainkan dia menyuruh mereka untuk sholat fardu saja selama 40 hari kemudian menambahkan sholat sunnah secara bertahap. Ini membantu para mualaf untuk belajar Islam dengan mudah dan sempurna. Dia juga mencatat semua 108.000 mualaf dengan semua detailnya seperti nomor telepon, alamat, dan lain-lain. Penampilan Muhammad Syekh sangat khas, sering terlihat membawa tongkat untuk membantunya berjalan.
Sebuah selendang kafiyah warna merah putih diletakkan di bahunya saat memberikan ceramah dan petunjuk untuk non-muslim di sana. Muhammad Syekh telah mewakafkan 9 hektar tanah untuk disumbangkan kepada para mualaf untuk mendirikan tenda dan menginap agar terhindar dari intimidasi dan tidak menjadi tunawisma. Dia tidak bermaksud berhenti mengajak masuk Islam dan jumlahnya tidak masalah baginya. Dia bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan, dia ingin melihat seluruh dunia sebagai muslim. Semoga Allah memenuhi keinginannya dan membantunya dalam tujuan mulia ini. DN Muhammad Syekh adalah inspirasi sejati bagi umat Islam. Perjalanannya dari seorang Hindu ke Muslim juga sangat menginspirasi. Pekerjaan mulianya akan memberinya pahala yang lebih tinggi, insya Allah. Bila berkunjung ke Pakistan, kurang lengkap bila tidak berkunjung ke kota Lahore. Lahore merupakan salah satu kota terbesar di Pakistan yang mempunyai sejarah penting bagi negara tersebut. Terdapat beberapa situs sejarah kebesaran Islam yang bahkan sudah masuk dalam UNESCO World Heritage Site. Salah satu tempat bersejarah di Lahore yang tidak boleh dilewatkan adalah Masjid Badjahi. Masjid Badjahi yang memiliki arti Masjid Raja ini merupakan masjid terbesar kedua di Pakistan dan di Asia Selatan dan merupakan masjid ke-7 terbesar di dunia. Selama kurun waktu 313 tahun 1673 sampai 1986, Masjid Badjahi merupakan masjid terbesar di wilayah Pakistan. Sebelum akhirnya dikalahkan dalam ukuran oleh Masjid Shah Faisal di Islamabad. Mampu menampung 10.000 jamaah di ruang sholat utama dan 100.000 jamaah di halaman dan serambi. Masjid Badjahi dibangun pada 1673 oleh Raja ke-6 dinasti Mughal Aurangzeb Alamgir, putra dari Shah Jahan pendiri Taj Mahal. Bangunan masjid ini menjadi landmark kota Lahore serta tempat wisata utama yang syarat akan keindahan, hasrat, dan keagungan era Mughal. Pekerjaan konstruksi Masjid Badjahi dilakukan di bawah pengawasan saudara angkat Aurangzeb, Muzaffar Hussain, yang ditunjuk menjadi gubernur Lahore dan memerintah dari tahun 1671 hingga 1675. Masjid ini dibangun tidak jauh dari benteng Lahore, yang juga menjadi simbol kejayaan dinasti Mughal. Masjid Badjahi merupakan masjid dengan halaman terluas di dunia. Untuk menilai ukuran besarnya, keempat menara masjid yang lebih tinggi 4,2 meter dari Taj Mahal dan podium utama Taj Mahal bisa muat di halaman masjid tersebut. Arsitektur dan desain Masjid Badjahi sangat menyerupai dengan Masjid Jami, Delhi, India, yang dibangun pada 1648 oleh Shah Jahan. Seperti gelar Alamgir yang berarti penakluk dunia, yang tersemat pada diri Raja Aurangzeb, bangunan Masjid Badjahi memiliki karakter berani, luas, dan megah dalam berekspresi. Desainnya terinspirasi oleh arsitektur Islam, Persia, Asia Tengah, dan sedikit pengaruh India. Tampak dari luar bangunan masjid ini didominasi oleh warna merah bata. Selain megah, masjid di lahan seluas 9 hektar ini amat indah, bertabur ukiran dan ornamen cantik di setiap sisi tembok. 3 kubah besar berwarna putih tampak agung. 8 menara setinggi 60 meter terlihat gagah di berbagai sudut kompleks masjid ini.